Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kamadin Channel. Kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana menghindari pencemaran nama baik. Baik, kita mengutip Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di situ menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Ini saja sudah ngeri. Nah, undang-undang ITE ini tentu dibuat yang salah satunya untuk menjerat oknum pengguna media sosial yang nakal. Nah, rekam jejak digital Anda dapat menjadi bukti yang sahih jika terjadi yang namanya violation of law atau pelanggaran hukum. Kepada siapapun, pengguna media sosial wajib baca dan memahami isi dari undang-undang ITE tersebut. Saya pikir kita sepakat bahwa ruang demokrasi itu terbuka lebar. Namun, peluang pelanggaran di media sosial pun makin terbuka lebar juga. Untuk itu, kita harus punya filter. Kita semua sama-sama merasakan manfaat dari layanan media sosial. Namun, kita patut untuk berhati-hati dalam bermedia. Jangan sampai kata-kata Anda, kalimat Anda, gambar ataupun konten video yang Anda buat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ingat, tidak ada perbedaan perlakuan hukum di media sosial maupun di dunia nyata. Buat siapapun, yakni tetap memperhatikan yang namanya etika, moralitas, dan wajib mempertanggungjawabkan postingan dan kata-kata Anda. Contoh, ini kisah nyata dari oknum yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Dia membuat sebuah konten video pendek dan dijadikan status di media sosial hingga viral dan berbuntut panjang karena postingan tersebut mendapat sorotan bagi pengguna media sosial lainnya. Nah, mungkin perlu sedikit saya kisahkan kronologis kejadian berdasarkan klarifikasi yang saya peroleh langsung dari para pihak. Sebut saja namanya Maryam dan kawan-kawan. Mereka ini berlima. Mereka membuat video pendek tentang perjalanan mereka saat mereka sampai di tujuan. Nah, konten tersebut diposting di media sosial, di WhatsApp, dijadikan sebuah status. Dan tentu ini dilihat oleh pengguna lainnya. Dan ternyata postingan tersebut disebar di media sosial Facebook oleh pengguna lainnya. Sebut saja bernama Melati. Hingga menjadi viral dan di-share hingga ratusan, bahkan mendapat ratusan komentar pedas yang bernada cacian dan ancaman. Nah, Maryam si pembuat konten ini merasa bahwa isi konten tersebut tidak ada maksud untuk melukai siapapun. Dan secara psikologis mereka merasa terancam dan tidak nyaman dengan keadaan ini. Dan pihak keluarga merasa bahwa isi konten tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan siapapun. Atas kejadian tersebut, maka saya berkesempatan untuk ikut mencari bagaimana jalan damai atas persoalan ini bisa ditempuh. Dan atas itikat baik oleh para pihak sehingga dimediasi oleh pemerintah setempat dan menghadirkan antara pembuat konten dan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan alhamdulillah, oleh karena daerah kami dikenal sebagai daerah yang aman, tentram, dan menjunjung nilai-nilai keberagaman, kekeluargaan, dan menunjukkan sikap bermusyawarah, pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Nah, berdasarkan kisah tersebut, masih banyak kasus lain yang serupa tapi tak sama. Namun poinnya adalah bagaimana agar kita terhindar dari kasus pencemaran nama baik atau ITE. Di antaranya adalah yang pertama, jangan asal posting dan share konten di media sosial
Karena baik buat Anda, belum tentu baik buat yang lain. Kita harus punya filter. Jangan sembarang membuat video atau pernyataan di media sosial. Karena media sosial tidak dibekali kemampuan untuk memverifikasi setiap video, setiap gambar, kata-kata ataupun kalimat yang Anda posting. Yang kedua, pihak yang membuat konten dan pihak yang re-upload, share, atau yang mendistribusikan ke orang lain pada media sosial sama-sama melakukan tindakan yang tidak direkomendasikan karena bisa saja melanggar Undang-Undang ITE tadi. Yang ketiga, saya pikir kita semua menghargai ruang demokrasi. Namun, berbeda itu yang namanya kritik, menghina atau mempermalukan orang. Sampaikan keluhan Anda secara langsung melalui jalur yang resmi. Melalui situs web, email, media sosial, atau via telepon atau WA. Keluhan yang disampaikan harus berdasarkan fakta. Tentunya harus didukung dengan dokumen-dokumen dan bukan sekedar opini. Nah, yang kelima adalah apabila ada konten yang dianggap tak pantas dan merasa dirugikan, maka semarah atau sekecewa apapun Anda, hindari kata-kata yang menghujat, apalagi ada benturan fisik yang membuat kita makin terjerumus, karena jangan sampai menimbulkan permasalahan baru. Yang keenam, segera konsultasikan pada siapapun yang berkompeten. Misalnya, pada seseorang yang paham hukum, untuk menafsirkan dengan melihat kasus yang terjadi. Apakah ada unsur-unsur pelanggaran di sana? Kemudian, seorang yang paham IT, jika ada kaitannya dengan kerugian secara hukum maupun finansial, sehingga harus dilaporkan, maka bukti-bukti digital yang Anda miliki, simpan dengan baik agar terjaga integritasnya, karena ini menjadi penting sebagai pendukung laporan ke pihak yang berwajib. Nah, dan jika laporan diterima, maka perlu investigasi forensik digital dengan melakukan klarifikasi yang direkonstruksikan biar jelas siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, dan seterusnya. Bukti elektronik dan bukti digital bisa jadi pembuktian yang sahih dalam sebuah perkara. Nah, sebagai penutup, ingat, jejak digital itu kejam. Maka manfaatkanlah media sosial dengan konten-konten yang bernuansa positif.